Kedatangan Jokowi di Kalimantan disambut dengan sangat meriah oleh pasukan merah. Kedatangan beliau ke Kalimantan dalam rangka merawat budaya Nusantara. Karena menurut Jokowi dengan kehadiran budaya sendiri di Nusantara menjadi salah satu pilar kokohnya bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Sambutan dan kedatangan beliau selalu dikawal oleh pasukan merah. Lalu siapakah pasukan merah itu, yang sekarang viral di TikTok, Facebook dan media sosial lainnya? Maka berangkat dari situ sebagai salah satu cara untuk merawat kebinekaan, channel ini akan merangkum keberadaan pasukan merah, yang diambil dari berbagai sumber. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Semenjak viral nama Edi Mulyadi menjadi sorotan publik setelah ucapannya yang menghina Kalimantan yang membuat masyarakat geram. Bahkan ujarannya memantik kemarahan suku Dayak terkhusus Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, atau Pasukan Merah Dayak. Pasukan Merah Dayak merupakan sebuah pasukan elit dari suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan. Hingga kini pasukan Merah Dayak memiliki total 15.000 anggota yang tersebar di setiap wilayah Kalimantan. Untuk lebih jelasnya, simak sejarah pasukan Merah Dayak berikut. Perlu diketahui, pasukan Merah Dayak merupakan pemuda yang setia kepada Pancasila dan NKRI serta anti-radikalisme. Pasukan elit ini memiliki struktur mulai dari tingkat kecamatan hingga Dewan Pengurus Pusat DPP. Pasukan Merah Dayak berperan penting untuk mempertahankan adat istiadat suku Dayak serta hak-hak masyarakat. Suku Dayak sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Organisasi tersebut juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan leluhur suku Dayak yang tidak dapat dilihat secara langsung. Anggota pasukan Merah Dayak dikenal memiliki kekuatan magis seperti kekebalan dan kekuatan di atas rata-rata manusia. Kekuatan tersebut dipercaya masyarakat Dayak dari Tuhan dan leluhur mereka yang masih hidup namun tidak kasat mata. Bagi masyarakat Dayak yang ingin bergabung dengan pasukan merah ini harus memperhatikan berbagai aspek persyaratan mulai dari umur, kesiapannya, dan kesanggupan melaksanakan peraturan dan pantangan yang berlaku. Pantangan yang harus ditaati oleh pasukan Merah Dayak ini seperti tidak mengonsumsi daging sapi, menjangan, anjing, ular, dan kerbau. Bagi calon anggota pasukan Merah Dayak ini harus melewati serangkaian ritual pembersihan dengan cara dimandikan oleh pengurus yang memiliki kemampuan spiritual. Ritual ini disebut mangku dan ulu balang yang dilakukan di tengah hutan. Ritual ini bertujuan agar calon anggota benar-benar bersih secara spiritual sebelum bergabung dengan pasukan Merah Dayak. Panglima Jila atau Pangalango Jila adalah pemimpin besar pasukan Merah Pangkulerajang dari suku Dayak. Panglima Jila berasal dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dan dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap adat, budaya serta permasalahan yang terjadi di tanah Kalimantan. Sosok Panglima Jila sering terdengar dalam aksi massa yang bersinggungan dengan masyarakat adat melalui pasukan merahnya. Panglima Jila menjadi simbol perjuangan masyarakat adat di bumi Kalimantan dalam mencari keadilan di tanah leluhurnya sendiri, yakni suku Dayak. Dikutip Bondowoso Network dari kanal YouTube Larasati Channel, merangkum asal-usul sosok Panglima Jila suku Dayak Kalimantan. Panglima Jila terlahir dengan nama Agustinus Jila pada tanggal 19 Agustus tahun 1980 di Desa Samboramu, Pawang Hulu, Kalimantan Barat. Ayah Panglima Jila berasal dari Senakin di Desa Sempalas dan ibu Panglima Jila berasal dari Somba. Masa kecil Panglima Jila bisa dikatakan kurang beruntung karena memiliki kekurangan. Panglima Jila disebutkan gagap dalam berbicara, rintangan yang dilewati Panglima Jila adalah hinaan dan cacian. Namun di usia 11 tahun Panglima Jila lantang dalam berbicara dan tumbuh besar sebagaimana orang pada umumnya. Panglima Jila adalah keturunan dari kakeknya yang juga seorang panglima. Pada zaman Bangkolerajang, kakek Panglima Jila bergelar Panglima Macan. Panglima Jila memiliki kelebihan yaitu mampu menyatukan bangsa Dayak atau suku Dayak setanah Kalimantan. Dengan tekad dan kemauan tinggi, Panglima Jila mampu menyatukan suku Dayak. Kemampuan Panglima Jila yang lainnya ialah mampu berkomunikasi dengan para leluhur, serta memiliki kemampuan yang tidak semua orang miliki. Pasukan dari Panglima Jila dikenal dengan pasukan merah yang memiliki sekitar 48.000 yang tersebar di seluruh Kalimantan. Pasukan merah ini sering muncul ketika ada permasalahan serius terhadap suku Dayak. Bersama pasukan merahnya, Panglima Jila mampu menghidupkan tradisi dan adat suku Dayak yang mulai tenggelam dimakan zaman. Panglima Jila juga mampu mengajak generasi milenial ikut dalam melestarikan tradisi dan budaya asli dari suku Dayak. Selain itu Panglima Jila juga mampu mempertahankan hutan-hutan Kalimantan dari para perusahaan-perusahaan asing.
Kepedulian terhadap adat dan budaya serta keberaniannya tampil dalam konflik sosial yang menimpa masyarakat adat Kalimantan menjadi catatan tersendiri bagi banyak anak muda. Panglima Jilah juga memiliki kemampuan manajerial dalam mengorganisir, dan dibuktikan dengan banyaknya pengikut yang tergabung dalam pasukan merah. Proses Panglima Jilah sudah dilewatinya, mulai dari keliling Kalimantan di kampung-kampung untuk bersosialisasi dalam menjaga hutan, alam dan tanah. Keseharian Panglima Jilah jarang berada di rumah, ia hampir setiap hari berada di pedalaman hutan. Dengan keberadaan pasukan merah dari suku Dayak, saya berharap kepada anak bangsa lainnya dari berbagai suku, pulau dan wilayah, mari satukan langkah untuk merawat budaya kita yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Berbeda bukan berarti pecah, berbeda justru menambah kekuatan untuk membangun bangsa ini ke arah kemajuan yang beradab, yang berlandaskan pada akar dan budaya kita sendiri. Seperti pepatah orang Jawa, Wong Jowo Ojo Lali Jawane. Semoga bermanfaat, amin. Silahkan bagi yang belum subscribe, like, komen dan share. Saya tunggu untuk kemajuan channel yang kecil ini. Salam dari Jawa saja.